Karena ada siapa Nabi min ajwadin nas, paling baik bacaan Al-Qur'annya. Paling fasihnya kalimat dot walad dallin dot sodot. Paling fasih Bu dotnya. Saya juga belum fasih itu. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah paling baik bacaannya kalau sudah bulan Ramadan itu. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Yalqahu, bertemu Rasulullah dengan malaikat Jibril, kulailatin yudarisuhul Quran. Rasulullah itu setiap bulan Ramadan itu bertemu dengan malaikat Jibril tadarus Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu itu didres, ditadarusi, dibaca lagi, ditasih lagi kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad juga darusan, tapi dengan malaikat Jibril. Ketika umat itu darusan, bukan hal yang baru. Mencontoh Nabi, soal tempatnya, temannya, itu teknis. PR tadi itu Pak. Paham gak? Paham gak? Nah ini yang kadang-kadang ketika ada orang kumpul zikiran, mana dalilnya kumpulan zikiran begini ini? Kalau nggak ada dalil khusus seperti itu, berarti itu bid'ah. Nah ini salahnya Pak. Salahnya di sini. Kalau memang tidak mau, itu khilafiyah. Kalau khilafiyah, bukan bid'ah, tidak bid'ah. Bukan salah, benar bukan. Silahkan kerjakan yang diyakini, tapi toleransi dengan yang lain, yang punya keyakinan lain. Ketika malam Jumat ada orang sholawatan. Mana dalilnya malam Jumat takhsis sholawatan itu? Secara umum ada enggak perintah sholawat Pak? Ada enggak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalam kepada. Perintah solawat ada, teknisnya kapan, di mana, bersama siapa, enggak ditentukan. Ketika ada jam'iyah solawat, malam Jumat, kumpul solawatan, bukan membuat baru. Lu kenapa kok mesti malam Jumat? Yang sempat malam Jumat. Apalagi juga Lailatul Ayyam, Lailatul Jum'ah, Afdalul Ayyam, ya Pak? Apalagi bersolawatan Bu, terus. Nah, kenapa Pak? Lu kok ketawa Pak? Sunnah Rasul. Nah itu bukan berarti menentukan waktu, berarti mengkhususkan, tidak Pak. Cuma kesempatan yang ada seperti itu. Kalau takhsis itu yang mengatakan yang lain tidak boleh. Oh, sholawatan malam Jumat, malam Jumat enggak boleh sholawatan. Itu namanya itu takhsis Pak. Kalau cuma malam Jumat karena kebetulan kesepakatan, itu ta'yin namanya, hanya menentukan waktu. Beda, bukan membuat mana dalilnya. Kamu setiap malam Minggu pasti ada jam'iyahan. Ya enggak apa-apa, malam Jumat cuma kesepakatan masyarakat yang libur bisa. Ya apa enggak? Apa selain Minggu tidak boleh? Boleh. Nah, ini bukan berarti membuat ibadah baru, Pak. Bukan berarti menentukan waktunya ibadah yang baru, enggak. Tapi hanya momentum saja. Paham ini? Nah ini yang kadang-kadang beda Pak. Jadi harus ada dalilnya, rinci poin per poin, per kasus per kasus. Cek bodohi umatnya. Gini apa enggak? Oleh Nabi umatnya biar cerdas Pak. Oleh Nabi itu biar cerdas, diberikan yang umum, terjemahkan sendiri. Tentu yang menerjemahkan adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk ijtihad itu Pak. Baik, itulah para bapak, para ibu. Dengan demikian,
Mengadakan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan hal yang baik, bukan membuat-buat yang baru dan tidak menyalahi syariat Allah. Kenapa? Yang pertama, perintah untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan salat, baca Al-Quran, zikir dan lain-lainnya itu diperintahkan oleh Nabi. Yang kedua, bahwa baca Al-Quran itu dianjurkan, bahkan setiap huruf satu kebaikan. Adapun teknis pelaksanaannya itu merupakan termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah, ibadah yang mutlak tidak terikat tata caranya. Sehingga boleh saja baca Al-Quran di rumah, boleh di masjid, boleh juga bersama-sama dengan suara pelan, dengan pengeras suara, silakan sepanjang hal itu tidak mengganggu orang lain. Apalagi bulan Ramadan perlu kita semarakkan untuk ihya ulaili Ramadan, menghidupkan bulan-bulan Ramadan. Baik, sebelum kami lanjutkan, barangkali ada pertanyaan para Bapak, para Ibu, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah tadarus, Yai. Ada salah satu ya jamaah, kalau ngaji itu geremeng, Yai, nggak bisa disemak gitu. Nah, terus sikap kita gimana, Yai? Apa kita tegur langsung, apa kita nggak usah nyemak gitu, Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, lihat gremengnya itu. Gremengnya itu memang karena faktor bakatnya seperti itu, mungkin suaranya yang tidak bisa jelas, atau memang dia tidak mau untuk memperjelas suaranya. Jika memang kemampuan suara seperti itu, ya tidak bisa ditegur. Tapi kalau memang dia sebenarnya itu mampu untuk membaca dengan jelas, tapi kemudian gremeng, itu perlu kita tegur. Cuma teknis menegurnya jangan di hadapan umum. Nanti setelah selesai darusan, datangi secara baik-baik. Pak, saya sebenarnya ingin dengar suara jenengan. Cuma tadi saya tidak gitu dengar, Pak. Penyampaian nggak tahu, Pak. Karena yang saya tahu itu, Pak, kalau baca Al-Quran yang tartil, warattilil Qur'ana tartila. Mungkin Bapak kalau bisa baca yang lebih ini lagi. Oh ya Dik, ya Dik. Nah, kalau di hadapan umum langsung di sana, Pak, ojo ngono Pak sampean, Pak gremeng-gremeng ngono iku. Jadi cara untuk mengingatkan orang itu ada tempat dan ada cara. Bukan mempermalukan tapi mempermaklumkan. Bukan memukul tapi merangkul. Gini Bang G? Itu seharusnya. Saya pernah diceritakan ada di satu masjid yang biasa itu setelah sholat itu dzikir dengan keras. Di belakangnya itu rupanya ada anak muda yang Islam baru nemu di jalan. Tahu separuh-separuh sudah diyakini seakan yang lain itu salah. Si anak muda ini meyakini bahwa dzikir dengan keras setelah sholat itu adalah bid'ah, dolalah, finar. Sudah sholat, wis mekangkang di belakang imam itu. Setelah sholat ya imamnya Ustadz Yani ya keras Pak. Umpamanya gitulah. Sing di belakang itu Pak langsung mencak-mencak Pak. Ini bid'ah begini ini. Di zaman Nabi enggak pernah ada setelah sholat itu dzikir dengan keras. Bid'ah begini ini. Geger, rame. Mungkin dia enggak pernah baca bahwa ada hadis sahih. Kata Ibnu Abbas, saya tahu bahwa itu sholat rawatib waktu itu sudah selesai karena mendengar dzikirnya jamaah yang membaca. Jadi boleh keras, boleh pendek. Tapi dia bilang, bid'ah, dolalah. Mencak-mencak. Manusia lain kaget, Pak. Loh, ini habis kok mencak-mencak. Langsung berdiri betul, Pak. Ini beri pes-tepes, Pak. Centare. Loh, Pak, pernah enggak Nabi mencak-mencak setelah sholat kayak kamu itu? Itu juga bid'ah kamu itu. Habis sholat mencak-mencak seperti itu. Nabi enggak pernah habis sholat marah-marah kayak kamu itu. Ditempelin Pak, centar beri pes-tepes Pak. Nah ini makanya belajar biar lengkap.
Tadi itu Sayyidina Abu Bakar pelan monggo, Sayyidina Umar keras monggo. Tahu satu dipegang terus, yang lain salah semuanya. Makanya kalau fikih itu khilafiyah. Jangan ditarik ke akidah semuanya. Paham saya maksudkan gitu? Kalau khilafiyah itu kerjakan apa yang diyakini, tapi toleransi dengan yang lain yang punya keyakinan lain. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin husnul khatimah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah barakatil Fatihah.